Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam acara NTB Belajar dari Rumah. Sehat, cerdas, dan membanggakan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang desain perancangan alur multimedia interaktif. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah siswa dapat memahami dan membuat rancangan alur multimedia interaktif menggunakan flowchart. Yang kedua, siswa dapat memahami dan membuat rancangan alur multimedia interaktif menggunakan storyboard. Kalian pasti pernah melihat bangunan-bangunan sekolah, gedung-gedung bertingkat. Pada proses pembuatannya, terlebih dahulu harus melalui tahapan perancangan, sehingga tidak akan kesulitan pada saat pengerjaannya. Begitu juga multimedia interaktif, membutuhkan perancangan sebagai tahap awal proses pembuatannya, sehingga apa yang kita desain sesuai dengan yang kita harapkan. Dalam merancang multimedia interaktif, kita menggunakan flowchart dan storyboard. Apa itu flowchart dan storyboard? Kita akan bahas pada pembelajaran berikut ini. Baik siswa-siswa sekalian, tadi kita sudah menyampaikan alat perancangan ada dua, yaitu flowchart dan storyboard. Kita mulai dengan flowchart. Apa itu flowchart? Flowchart adalah bagian-bagian yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Dalam flowchart, kita harus menggunakan simbol-simbol yang digolongkan menjadi 3. Yang pertama, flow direction symbol. Di dalam flow direction symbol terdapat simbol arus, simbol konektor, simbol konektor link, dan simbol offline konektor. Kelompok yang kedua adalah kelompok proses simbol. Dalam proses simbol terdapat simbol proses, simbol manual, simbol decision, simbol predefined process, simbol terminal, simbol keying operation, simbol offline storage, dan simbol manual input. Sedangkan di kelompok yang ketiga, ada simbol input dan output. Dalam simbol input dan output ini, terdapat simbol input-output, fan cascade, magnetic tape, distoic, dan dokumen serta display. Kita akan jabarkan kelompok-kelompok tadi. Kita mulai dengan kelompok flow direction symbol. Di kelompok flow direction symbol terdapat pertama, simbol arus atau flow. Simbol ini digunakan untuk menyatakan jalannya arus suatu proses, dari mana ke mana. Dan itu harus menggunakan garis panah atau garis dengan ada panah di ujungnya. Kemudian kelompok yang kedua, simbol yang kedua adalah simbol communication link. Simbol ini digunakan untuk menyatakan transmisi data dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Yang ketiga, simbol konektor. Simbol ini digunakan untuk menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang sama. Ini ada kalanya pada saat kita membuat flowchart. Flowchart itu tidak selesai dalam satu baris, tapi harus dilanjutkan di baris yang lain, tapi di halaman yang sama. Dan kita bisa menggunakan simbol konektor. Kemudian simbol yang keempat adalah simbol offline konektor. Simbol ini digunakan untuk menyatakan sambungan
dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang berbeda. Ini sama halnya dengan simbol konektor, cuma perbedaannya ini sambungannya diletakkan di halaman yang berbeda. Kita masuk ke kelompok kedua, yaitu kelompok processing symbol. Pada kelompok processing symbol terdapat simbol-simbol seperti yang pertama, simbol proses. Simbol ini digunakan untuk menyatakan suatu proses yang dilakukan oleh komputer. Sedangkan simbol yang kedua adalah simbol manual. Ini digunakan untuk menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Sedangkan simbol ketiga adalah simbol decision atau kondisi, menunjukkan suatu kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu iya atau tidak. Simbol keempat adalah predefined process, menyatakan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan harga awal. Ini biasanya digunakan di proses atau aplikasi yang ada hitung-hitungannya, di mana kita harus mendefinisikan terlebih dahulu nilai awal untuk suatu variabel. Kemudian simbol yang kelima adalah simbol terminal. Simbol ini menyatakan awal atau akhir suatu proses atau suatu program. Simbol keenam yaitu simbol keying operation. Operasi yang diproses dengan menggunakan suatu mesin yang mempunyai keyboard. Simbol ketujuh adalah simbol offline storing, menunjukkan bahwa data dalam simbol ini akan disimpan ke suatu media penyimpanan. Simbol yang ke-8 adalah simbol manual input. Simbol yang digunakan untuk memasukkan data secara manual dengan menggunakan offline atau online keyboard. Ya, kita masuk ke kelompok simbol yang ketiga, yaitu simbol input atau output. Di sini simbol yang pertama adalah simbol input atau output. Digunakan untuk menyatakan proses input atau output tanpa tergantung jenis peralatannya. Kemudian simbol pankaskat menyatakan input berasal dari kartu atau outputnya disimpan ke kartu. Kemudian simbol magnetic tape menyatakan input berasal dari pita magnetis atau output disimpan ke pita magnetis. Kemudian disk menyatakan input berasal dari disk atau output disimpan ke disk. Selanjutnya adalah simbol dokumen. Ini digunakan untuk mencetak keluaran dalam bentuk dokumen melalui printer. Dan yang terakhir adalah simbol display. Digunakan untuk mencetak keluaran dalam layar monitor. Apakah siswa-siswa sekalian sudah paham simbol-simbol flowchart dan fungsinya masing-masing? Untuk lebih jelasnya, kita coba pembuatan flowchart berikut ini. Ya, di sini ada contoh flowchart proses login. Di proses login tersebut terdapat simbol terminal, yaitu star, sebagai penanda proses dilakukan dari awal. Kemudian setelah simbol terminal yang kita tulis star selesai, kita tambahkan tanda panah ke bawah dan kita masukkan simbol display.
Di simbol display itu kita masukkan keterangan, yaitu perintah untuk memasukkan username dan password. Selanjutnya kita tambahkan lagi tanda panah ke bawah. Di situ ada tombol input. Di tombol input kita diminta untuk memasukkan atau mengetikkan username dan password. Setelah username dan password diketik, sistem atau komputer akan memverifikasi apakah username dan passwordnya benar. Kalau username dan passwordnya benar, kita akan bisa masuk ke aplikasi. Tetapi jika username dan passwordnya salah, kita akan diminta memasukkan kembali username dan password. Dan proses ini diakhiri dengan kita membuat simbol terminal yang kita tulis selesai. Ya, mudah-mudahan contoh sederhana ini akan membuat siswa-siswa semakin paham bagaimana pembuatan flowchart beserta simbol-simbol apa saja yang harus digunakan. Ya, baik siswa-siswa sekalian, kita lanjutkan ke perancangan yang kedua, yaitu storyboard. Ya, pengertian storyboard. Storyboard adalah kumpulan sketsa gambar yang disusun secara berurutan dan disesuaikan dengan naskahnya, sehingga ide cerita bisa disampaikan dengan mudah. Berikut adalah fungsi-fungsi storyboard. Yang pertama, memberikan penjelasan tentang alur cerita berdasarkan gambaran besar, mulai dari awal cerita, bagian tengah, hingga akhir cerita. Fungsi yang kedua adalah storyboard berfungsi sebagai media untuk perencanaan, pembuatan video pendek atau film. Yang ketiga, fungsi storyboard yang paling penting adalah memudahkan dalam membuat dan memahami sebuah alur cerita. Adapun tujuan pembuatan storyboard, yang pertama adalah untuk memudahkan dan mempercepat proses pembuatan film, baik itu film pendek maupun film dengan durasi panjang. Yang kedua, untuk memudahkan orang lain untuk memahami alur dan isi dari cerita yang ingin disampaikan. Yang ketiga, agar memudahkan pembuat film dalam memvisualisasikan ide-idenya. Yang keempat, membantu menjelaskan suatu alur narasi dari sebuah cerita. Yang kelima, memandu tim yang terlibat dalam pembuatan film atau video, baik itu sutradara, aktor, dan kru, sehingga bekerja dengan maksimal. Selanjutnya, manfaat storyboard. Manfaat storyboard ada 3 di sini. Pertama, membantu proses pembuatan film menjadi lebih menarik. Yang kedua, membantu memberikan detail mengenai tata letak visual dari setiap adegan. Yang ketiga, membantu memperlihatkan segi artistik sebuah video atau film pendek. Kita lihat ada beberapa format storyboard. Di sini akan Ibu sampaikan ada 3 format. Yang pertama adalah format kartu. Bentuknya seperti yang ada di tampilan. Di situ ada visual untuk kita meletakkan gambar yang ingin ditampilkan. Kemudian di bawahnya ada audio untuk kita menyampaikan atau memberi keterangan tentang audio yang akan digunakan. Kemudian di samping visual terdapat nomor frame dan catatan daripada storyboardnya. Format yang kedua adalah format double column.
bentuknya seperti yang tampil di monitor. Di situ ada judul multimedianya, kemudian ada nama pembuatnya, kemudian ada tempat ilustrasi atau tempat visual gambarnya, kemudian tabel di bawah itu digunakan untuk keterangan, baik itu keterangan nama file, kemudian keterangan deskripsinya, actionnya, maupun audionya. Format yang ketiga adalah format landscape. Format landscape ini di situ ada muncul bagian-bagian seperti kode, deskripsi, kemudian mata pelajaran atau video yang akan dibuat, kemudian lembaga yang membuat atau siapa yang membuat video ini, kemudian di samping kiri terdapat deskripsi, ada petunjuk, ada standar kompetensi, cek kemampuan, dan daftar pustaka. Di tengahnya ada isi program dan ada ilustrasi, video, atau animasi. Baik siswa-siswa sekalian, tadi sudah disampaikan bagaimana tujuan, fungsi, dan manfaat dari storyboard, serta format-format yang digunakan dalam menggambar storyboard. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh storyboard berikut ini. Di dalam contoh storyboard ini terdapat 3 bagian, yaitu bagian yang pertama adalah bagian visual. Di bagian visual ini, kita menggambar atau menampilkan visual yang akan ditayangkan atau ditampilkan. Kemudian di bagian kedua adalah cara atau teknik pengambilan gambarnya. Contohnya, ada long shot, ada close up, ada medium shot, dan lain-lain. Kemudian bagian yang ketiga adalah bagian deskripsi. Di bagian deskripsi ini dijabarkan durasi selama visual tersebut ditampilkan, kemudian audio yang menyertai visual tersebut, kemudian kalau ada percakapan, di situ kita harus menaruh atau menyampaikan dialog yang diucapkan di proses visual tersebut. Dari materi yang sudah disampaikan tentang perancangan multimedia interaktif menggunakan flowchart dan storyboard, apakah siswa-siswa sekalian sudah memahami? Agar kalian lebih paham, silahkan kalian berlatih membuat perancangan sederhana, flowchart maupun storyboard, dan kalian dapat mendiskusikannya dengan Bapak Ibu guru kalian masing-masing. Demikian pembelajaran pada hari ini. Kalian juga dapat menyaksikan tayangan materi ini pada laman berikut. Semoga anak-anak selalu sehat dan ingat untuk menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker di keramaian, menjaga jarak, dan selalu berdoa. Sampai jumpa.